Oke, mari kita langsung bahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget ada di benak Anda, terutama kalau lagi coba-coba suplemen herbal. Kenapa sih herbal yang sama bisa kasih hasil yang beda banget di tiap orang? Anda nggak sendirian kok, ini skenario yang umum banget. Mungkin ada teman yang rekomendasiin sesuatu, katanya sih produk ini mengubah hidup dia. Kita jadi penasaran, coba dengan ekspektasi tinggi, ternyata hasilnya biasa aja. Bikin bingung kan? Dan ya inilah yang sering terjadi. Di satu sisi, teman Anda merasa badannya fit luar biasa. Di sisi lain, Anda nggak ngerasain perubahan apa-apa. Malah mungkin jadi mikir, ah ini produknya nggak bener kali atau cuma sugesti aja. Tapi, gimana kalau masalahnya sama sekali bukan di produknya? Nah, disinilah letak kuncinya. Jawaban dari teka-teki ini tuh bukan ada di dalam botol suplemennya, tapi justru ada di dalam tubuh kita masing-masing. Yup, biologi kita yang unik itulah faktor penentu utamanya. Oke, mari kita mulai bedah dari alasan ilmiah yang pertama, yaitu fondasi paling dasar dari tubuh kita, susunan genetik alias DNA kita. Bahkan ada loh cabang ilmu yang khusus mempelajari ini, namanya farmakogenomik. Kelihatannya rumitnya, tapi sederhananya gini, ini adalah ilmu yang mempelajari gimana buku panduan unik di dalam DNA Anda menentukan cara tubuh merespons berbagai zat, termasuk senyawa-senyawa di dalam herbal. Nah, gen kita ini salah satunya menentukan kecepatan metabolisme tubuh yang beda-beda. Kalau Anda seorang metabolizer cepat, ibaratnya kelinci, tubuh Anda bakal memproses senyawa herbal dengan super cepat. Akibatnya, efeknya mungkin jadi lemah atau cuma sebentar. Sebaliknya, kalau Anda metabolizer lambat, ibarat kura-kura, senyawanya bakal lebih lama ada di tubuh. Ini bisa bikin efeknya jadi lebih kuat, tapi di sisi lain juga berisiko menumpuk dan jadi racun. Proses ini diatur oleh sekelompok enzim. Yang paling terkenal itu namanya enzim CYP450. Anggap aja mereka ini para pekerja super sibuk di tubuh kita yang tugasnya memecah berbagai zat. Biar ada gambaran, riset menunjukkan sekitar 7-10% populasi Kaukasia itu termasuk poor metabolizers atau punya metabolisme yang lambat untuk enzim CYP-D6. Artinya, untuk kelompok ini, kadar zat tertentu di dalam darah bisa 5-10 kali lebih tinggi dibanding orang lain. Ini bukti nyata betapa kita ini bisa sangat berbeda secara genetik. Oke, soal genetik udah cukup jelas ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ada pemain kedua yang perannya luar biasa penting, tapi sering banget kita lupakan. Para penghuni kecil di dalam usus kita. Ini metafora yang pas banget. Coba bayangin usus Anda itu seperti apotek internal pribadi. Kenapa? Karena banyak senyawa aktif di dalam herbal itu masuk ke tubuh kita dalam bentuk mentah atau belum siap pakai. Mereka butuh bantuan dari bakteri-bakteri baik di usus kita untuk diolah dan diaktifkan jadi bentuk yang bisa dimanfaatkan tubuh. Kita ambil contoh nyata dari ginseng deh. Senyawa utamanya yang disebut ginsenosida itu sebenarnya belum aktif pas kita minum. Nah, senyawa ini harus diproses dulu oleh bakteri usus tertentu untuk diubah jadi senyawa K. Senyawa K inilah yang aktif dan memberikan manfaat yang kita cari. Jadi kalau di dalam usus Anda nggak ada tim bakteri yang tepat, ya proses aktivasi ini nggak akan terjadi secara maksimal. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini menunjukkan betapa krusialnya ekosistem di dalam usus kita. Anda dan teman Anda bisa aja minum ginseng dengan dosis yang sama persis, tapi kalau pabrik pengolahan di dalam usus kalian berbeda, ya jelas hasil akhirnya pun bakal beda. Oke, setelah tahu semua ini, terus kita sebagai konsumen harus gimana dong? Nah, sekarang kita beralih dari mengapa ke bagaimananya dengan beberapa tips praktis. Pertama, yang paling penting, kelola ekspektasi Anda. Pahami kalau respons yang berbeda itu normal, itu fakta biologis. Kedua, pakai prinsip start low, go slow. Jangan langsung pakai dosis tinggi. Mulai dari dosis kecil dulu, lihat gimana reaksi tubuh Anda, baru kalau oke, naikkan pelan-pelan. Dan ketiga, ingat, gaya hidup juga ngaruh banget. Apa yang Anda makan, kebiasaan Anda, bahkan obat lain yang mungkin Anda minum, semuanya bisa mempengaruhi cara tubuh Anda memproses herbal. Jadi, inti dari pembahasan kita hari ini sebetulnya simpel. Kalau ada produk herbal yang nggak bekerja untuk Anda, jangan buru-buru menyalahkan produknya. Anggap saja ini cerminan dari interaksi yang kompleks antara senyawa alami dengan biologi tubuh Anda yang super unik. Jadi, intinya bukan lagi soal mencari produk ajaib kan? Tapi lebih ke bagaimana kita bisa jadi ahli untuk tubuh kita sendiri. Nah, sekarang setelah Anda tahu bahwa rahasianya ada di dalam diri Anda, di dalam DNA dan bakteri usus Anda, bagaimana Anda akan mengubah cara pandang dalam perjalanan kesehatan Anda ke depannya?